Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar meskipun kita belajar secara daring ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang akan Ibu sampaikan nantinya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menjaga persatuan dalam keberagaman. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi informasi penting dari teks tentang keberagaman budaya Indonesia. Kemudian yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuk keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Yang keempat, menjelaskan manfaat menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kelima, menunjukkan sikap saling menghargai, bekerja sama, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menyajikan hasil diskusi atau pengamatan tentang keberagaman Indonesia secara lisan maupun tertulis. Anak-anak, keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dihargai dan dilestarikan. Meskipun memiliki banyak perbedaan, seluruh masyarakat Indonesia tetap dapat hidup rukun dengan menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Melalui pembelajaran hari ini, kita memahami bahwa sikap saling menghargai, bekerja sama, dan menghormati perbedaan merupakan kunci untuk menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah kalian memiliki teman yang berasal dari suku, budaya, atau daerah yang berbeda? Bagaimana sikap kalian ketika berteman dengan mereka? Sebelum Ibu memberikan penjelasan yang lebih lanjut, silahkan kalian tonton video yang akan Ibu tayangkan berikut ini dengan seksama ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang keberagaman budaya dan agama. Keberagaman budaya dan agama. Kalian tentu sudah hafal semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan tahu maknanya. Beberapa kebinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah budaya dan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mempunyai hak dan kewajiban terkait agama dan budaya masing-masing, bahkan salah satu norma yang berlaku di masyarakat adalah norma agama. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan hak setiap masyarakat Indonesia. Pasal 28C ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Sesuai dengan pasal 28E dan 28C UUD NRI tahun 1945, kita memiliki hak untuk menganut agama dan mengembangkan budaya, termasuk juga hak mengembangkan bahasa daerah. Kita harus menghormati dan menghargai perbedaan budaya dan agama yang ada di sekitar kita. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, penduduknya beragam budaya, suku, bahasa, adat, agama, ras, dan sebagainya. Selain budaya yang beragam, Indonesia juga memiliki penganut agama dan kepercayaan yang beragam. Setidaknya ada 6 agama yang resmi diakui oleh negara, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Negara Indonesia juga mengakui aliran kepercayaan. Keberagaman budaya, agama, dan kepercayaan sesungguhnya merupakan kekuatan dan keunggulan yang menjadi kekayaan Indonesia. Sikap toleransi. Untuk menghindari sikap negatif atas keberagaman, kalian harus memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan budaya ataupun agama yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah toleransi dimaknai sebagai sikap toleran, yaitu menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jika setiap warga memiliki sikap toleran, niscaya akan tercipta kehidupan yang damai serta saling menghargai dan menghormati. Memiliki sikap toleransi budaya tidak berarti melupakan budaya sendiri dan hanya mempelajari budaya lain. Demikian juga dalam toleransi agama, kita tidak boleh mencampur-adukan ajaran agama atau ikut beribadah dengan tata cara agama lain. Toleransi beragama dapat kalian lakukan dengan menghormati teman yang berbeda agama dan membantu saat mereka membutuhkan. Pemerintah Indonesia pun melakukan sikap toleransi atas agama dan budaya yang ada. Salah satu bentuk toleransi agama yang sering kalian rasakan adalah hari libur pada hari besar keagamaan tertentu. Membiasakan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari berarti tidak boleh bersikap intoleransi, yaitu pilih kasih atau diskriminasi terhadap teman yang berbeda suku, budaya, dan agama. Salah satu upaya yang dilakukan agar bangsa Indonesia memiliki sikap toleransi yang baik adalah dengan membiasakan sikap tersebut di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, perbedaan budaya dan agama tidak akan menjadi suatu masalah. Sebaliknya, agama dan budaya yang beragam justru menjadi kekayaan bangsa yang memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Contoh menghormati keberagaman dalam keluarga. Berikut ini contoh menghormati keberagaman dalam keluarga. 1. Menghormati dan melaksanakan nasihat orang tua. 2. Tidak mengganggu anggota keluarga lain melakukan hobi atau pekerjaannya. 3. Menghargai perbedaan usia di antara anggota keluarga, misalnya kakak harus menyayangi adik dan adik harus menghormati kakak. Contoh menghormati keberagaman budaya dan agama di sekolah. Berikut ini contoh menghormati keberagaman budaya dan agama di sekolah. 1. Berteman dengan semua teman tanpa membedakan suku, ras, budaya, ataupun agama mereka. 2.
Melaksanakan piket kelas bersama teman kelompok sesuai jadwal. 3. Tidak melakukan perundungan terhadap teman yang berbeda. 4. Bersedia belajar kelompok atau mengerjakan tugas prakarya dengan semua teman. Contoh menghormati keberagaman budaya dan agama di lingkungan masyarakat. Berikut ini contoh menghormati keberagaman budaya dan agama di lingkungan masyarakat. 1. Membantu tetangga yang terkena musibah atau punya hajat tanpa melihat latar belakang suku, budaya, atau agamanya. 2. Menghadiri kegiatan upacara adat di lingkungan tempat tinggal. 3. Menonton pertunjukan budaya dari daerah lain. 4. Tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau dan dihuni oleh masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut meliputi suku bangsa, agama, bahasa daerah, adat istiadat, pakaian adat, rumah adat, kesenian, hingga makanan khas. Walaupun memiliki banyak perbedaan, bangsa Indonesia tetap hidup berdampingan dengan menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Persatuan berarti bergabung menjadi satu, sedangkan kesatuan berarti keadaan yang utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan menjadi modal utama bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Semangat persatuan tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Contoh sikap persatuan di sekolah yaitu yang pertama, menghargai teman yang berbeda suku dan agama, yang kedua, bermain bersama tanpa membedakan latar belakang teman, kemudian yang ketiga, bekerja sama saat membersihkan kelas, kemudian yang keempat, menghormati pendapat teman ketika berdiskusi, yang kelima, menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Manfaat persatuan dan kesatuan yaitu yang pertama, menciptakan kehidupan yang aman dan damai, yang kedua, mempererat hubungan persaudaraan, kemudian yang ketiga, menumbuhkan semangat gotong royong, yang keempat, menghindari perpecahan, dan yang kelima, menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi informasi dari teks. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membaca berbagai macam teks untuk memperoleh informasi. Salah satunya adalah teks yang membahas tentang keberagaman budaya Indonesia. Ketika membaca sebuah teks, kita harus mampu menemukan informasi penting agar dapat memahami isi bacaan dengan baik. Mari kita baca teks berikut ini bersama-sama ya. Nah, dari teks tersebut, kita mendapatkan informasi penting, yaitu yang pertama, Indonesia memiliki budaya yang beragam, yang kedua, setiap daerah mempunyai ciri khas budaya, yang ketiga, keberagaman merupakan identitas bangsa Indonesia, yang keempat, sikap toleransi dan gotong royong dapat menjaga persatuan. Dari teks tersebut, kita juga dapat menentukan ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Ide pokok dapat ditemukan dengan membaca seluruh isi paragraf secara cermat. Contohnya dalam paragraf, Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, ide pokoknya dari paragraf tersebut yaitu Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Keberagaman sosial dan budaya merupakan kondisi masyarakat yang memiliki berbagai macam perbedaan dalam kehidupan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh letak geografis, sejarah, kondisi alam, serta kebiasaan masyarakat di setiap daerah. Keberagaman bukanlah penghalang untuk hidup rukun, melainkan menjadi kekayaan bangsa yang harus dijaga. Dengan adanya keberagaman, masyarakat saling belajar dan menghargai budaya satu sama lain. Bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia yaitu, yang pertama, keberagaman suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa. Beberapa di antaranya adalah suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Madura, Bugis, Dayak, dan Bali. Kemudian yang kedua, keberagaman bahasa daerah. Setiap daerah memiliki bahasa daerah masing-masing, seperti bahasa Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Bali, dan Minangkabau. Yang ketiga, keberagaman agama. Masyarakat Indonesia memeluk berbagai agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua pemeluk agama memiliki hak yang sama untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Yang keempat, keberagaman budaya Indonesia. Budaya Indonesia sangat beragam, mulai dari rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional, lagu daerah, senjata tradisional, hingga makanan khas. Anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas yaitu membuat poster kampanye digital dengan tema Menjaga Persatuan dalam Keberagaman menggunakan aplikasi Canva. Ibu akan menayangkan langkah-langkah pembuatannya. Silahkan kalian tonton dan simak dengan seksama ya, supaya kalian dapat membuat poster dengan baik. Seperti biasa, kalian masuk dulu ke aplikasi kalian, yaitu aplikasi Canva. Nanti tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Di bagian kiri ada
tool yang untuk kita mendesain, dan yang di bagian bawah itu adalah desain-desain yang telah kita buat, teman-teman. Oke, di sini saya akan mencari referensi ya sebagai acuan untuk desain kali ini. Kalian bisa tulis saja digital poster. Nah, nanti kan muncul berbagai desain tuh. Kalian tinggal pilih dan sesuaikan. Dan ini adalah desain akhir dari poster kelestarian kebudayaan ini, teman-teman. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah kalian senang belajar pada hari ini? Sebagai tugas, Ibu akan membagikan LKPD kelompok yang dikerjakan di rumah. Kelompoknya ada 5, dengan anggota sesuai urutan absen ya. Tugasnya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.